Jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam simpung puniki kita bangkit berkumpul dalam rangka kewajiban kita sedanten kangge thalabul ilmi. Kangge supaya kewajiban kita supaya kita bisa ibadah ning Allah. Sing mudah-mudahan kita panjang umur dan bisa ibadah ning Allah. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam Sabtu sing rihin alias Sabtu sing dipit yaitu diliburkan pengajian. Volume dicilikan ikut. Jadi yaitu anak hawalan guru yakni Abi Yusuf bin Muhammad Said Soka wa nafanallahu bi lumihi bi barakatihi basral banar fiddin wa din wal akhirah wa nafanallahu bi lumihi bi barakatihi basral banar fiddin wal akhirah wa nafanallahu bi lumihi bi barakatihi basral banar fiddin wa din wal akhirah sallallahu bi barakatihi nabatin wa dunya wal akhirah fiddin syamdillahi wal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kula pesantren Cisoka sekitar pertama 99 terus diren 3 bulan pindah di Sukabumi 9 bulan diren pindah maning Ceringin ya Cisoka manjing tahun 2004 jadi masuk Ceringin kedua Karung Balene. Jadi almarhum adalah seorang ulama sekaligus seorang mungkin min jumlatil aulia. Ciri kewalian ananing beliau tanda ciri kewalian yaitu tawadu. Terkenal ketawaduan nenek almarhum Abah Ceringin. Tanda kewalian seseorang itu atau seseorang kiai adalah tawadu asli tawadune, bukan dibuat-buat. Arti tawadu bukan di lidah tapi di hati. Nah, wis akeh kebukti kewatawaduanane lamun anu pesantren rawe aja ning kene pesantrennya aja ning kene mondok ning kene moral ngaji kan kiai anu be ning kiai anu. Jadi akeh sering bocah pengen mondok ning kono ora awe. Akune ning kene moral ngaji, ning kene mah ora ngaji, ning kene mah ora bisa ngaji. Jadi akeh santri-santri sing ora wae ngaji ning kono artine sangat ketawaduanane. Jadi mengaku bahwa nikahnya moral ngaji ikulah salah satu ketawaduannya. Bahkan akeh sing orang bawa ku kiai pakaiannya sederhana biasa gitu terus orang menunjukkan kekiaiannya ikulah salah satu sosok kiai sing sangat tawadu asli tawadunya sehingga alumni Cisoka alias Ceringin menjadi seorang yang digenah atau di masyarakat rata-rata pada jadi alumni Ceringin Cisoka. Jadi rata-rata murid almarhum Abi Yusuf itu rata-rata jadi kiai atau jadi ustadz atau digenah di masyarakat alias ilmunya manfaat. Nah itulah para jamaah yaitu kenapa sih kula nggak bisa berani meliburkan pengajian padahal pengajian itu suatu kewajiban yaitu enggak umat tapi ya kena adalah seorang guru sing harus kita mengagungkan dan mengenang. Jadi bahkan nengapa sih sosok kiai itu kudu dihauli di ulang tahun nih kematianane bahkan kita kudu jarah nih para ulama-ulama nih para wali-wali karena lamun kita menghauli seseorang kiai atau jarah nih wali jarah nih kiai atau nih ustad ikulah mau kita urus apa sih kiai ki primensi sifatnya primensi perjuangannya apa sih jasanya nih umat. Jadi dihaulilah acara hawalan tersebut ulang tahun kematian itu untuk mengenang dan mengenalkan kepada umat bahwa sosok kiai tersebut telah berjasa kepada umat, telah berjasa kepada agama.
dan sekaligus mengenal sifat-sifat sosok kiai itu. Nah, jadi urulah sejarah seseorang tersebut sehingga kama qala Ibnu Lutfi mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu sejarahnya. Jadi sejarah itu adalah obor bagi umat atau bangsa. Kalau bangsa itu mengenal sejarah bangsa itu sendiri, bangsa itu punya obor. Arti obor penerangan. Arti penerangan menghilangkan kegelapan alias tidak sesat alias terarah. Jadi bangsa yang tahu sejarah bangsa sendiri adalah yang tidak alias bangsa sing terarah. Alias bangsa terarah itu bangsa yang kuat, bangsa yang punya pendirian, bangsa yang bisa menuju kejayaan. Namun bangsa itu menghargai atau tahu sejarahnya. Nah, oleh karena itu pada baik umat Islam, namun kita urus sejarah Islam, sejarah sing mulai Kanjeng Nabi ning para sahabat sehingga ning para tabiin, sejarah-sejarah kemajuan Islam, terutama terus ning Wali Songo ning kena sejarah wali-wali Songo. Nah, ikulah kita sebagai umat Islam kalau pengen Islam kita tegak kuat harus tahu sejarah. Sejarah pada sebelum kita apa yang terjadi yang dulu, yaitu perjuangan tokoh-tokoh agama alias ulama-ulama wali-wali yang telah memperjuangkan, yang menegakkan Islam yang zaman dahulu. Sehingga oleh karena itu kita secara praktis atau secara mudah dalam dakwah Islamiyah ikut mengadakan ziarah kepada wali-wali Songo, para wali-wali Allah. Itulah salah satu dakwah Islamiyah atau cara untuk menegakkan atau mempertahankan Islam dengan cara itu ziarah ning para wali-wali Allah, para kiai-kiai, para ustaz-ustaz sing wis berjuang ning agama. Jadi fungsinya kita ziarah ning para wali-wali Allah dahulu adalah untuk mengenang dan mengenal apa sifat-sifat seorang kiai itu dan apa yang telah diperjuangkan dan apa yang telah dikorbankan untuk umat dan untuk agama. Setelah kita mengenal, timbullah kita rasa cinta kepada mereka. Setelah kita cinta mereka, timbullah rasa untuk mengikuti perjuangan beliau-beliau yang terdahulu. Nah, oleh karena itu para jamaah sekelumit iki informasi atas gagasan salah satu pemuda yaitu nganakaken tamasya atau apa sebutnya? Tur religi alias ziarah. Jarang pengen mah berkunjung. Ziarah itu bahasa Arab, lamun kadang berkunjung, lamun ditolan ning wadon ngerangna ka iku ziarah. Lamun jarang Arab mah mende abjarah siapa? Ning nong Hindun. Ziarah. Pada bae iku ziarah. Cuma ziarah ning wali ibadah, lamun ziarah ning nong Hindun mah ya semua iyalah. Nah, jadi anak inisiatif mengadakan tur religi alias jalan-jalan keagamaan, yaitu dengan cara menjarahi atau mengunjungi makam-makam wali-wali Allah menimbal sing ana ning Banten. Jadi rencana yaitu jarah keliling Banten, pertama yaitu Maulana Hasanuddin, terus Gunung Santri, terus Sasnawi lan lian-liane. Nah, itu mau ikat fungsi kita jarah, manfaat kita jarah adalah untuk mengenal sosok tersebut, mengenal Maulana Hasanuddin siapa sih, Syekh Mansur siapa sih, Sasnawi siapa sih, terus apa sih yang telah mereka perjuangkan untuk umat, apa yang dia korbankan untuk agama. Nah, setelah kita jarah berulang ning jasa-jasanya, setelah kita urus ning jasa-jasanya, ning pengorbanannya, kita cinta ning beliau-beliau mereka. Setelah kita cinta, ning konolah ana kebangkitan untuk mengikuti mereka-mereka. Nah, jadi mungkin iki butuh yaitu sing atau panitia. Nah, jadi iki panitia ziarah iki
keliling Banten, minimal keliling Banten lah. Insya Allah silakan, namun arep keliling Madura atau Jawa mangga. Bahkan mendunia silakan arep ning Kanjeng Nabi sapa, ning Nabi Sulaiman berana jarah apa kamu. Skala dunia silakan arep bisa. Jadi iki mah awal jadi idone jaraki atas nama Al-Gembor alias Majlis, atas namanya ya. Jadi ana sing usul atas nama Al-Gembor alias berkaitan kelan majlis iki. Otomatis kudu ana terbentuk yaitu ana panitia, fungsine panitia adalah sing ngurus tentang baik sing ning lapangan maupun secara strategi agreement kok iku panitia butuh. Nah, jadi kula wis titiknya wis dimusyawarahkan secara individu atau secara perorangan, cuma iki mah kula langsung tunjuk. Jadi sing panitiane gabungan antara Kulon lan Wetan, Bojongadung, minimal si iki mah iku Bojongadung dipit. Adapun kok skala ada kata wis ning 3 bis 5 bis atau ning 10 bis iku mungkin merambah ning Kampung Kinto atau Reno lan lian-liannya. Cuma sementara iki mah hanya sebatas Kampung Bojongadung baik Kulon maupun Wetan. Nah siki kula tunjuk wis arep seneng arep ora, lamun ora seneng balik berada. Jadi ketuanya kula tunjuk mari Ustaz kita kabehan iku Ustaz Jakar. Nah ketuanya kula tunjuk yaitu Ustaz Jakar, ketua rombongan ziarah atau tur religi keliling Banten, ketua Mang Jakar. Nah terus timnya yaitu sing Bojongadung Kulon telu, sing Wetan telu. Jadi jumlahnya itu mungkin cukuplah semoga ya. Sementara artinya hanya sebatas iki permula alias hitung-hitung kita belajar. Nah jadi sing Bojongadung Kulon sementara alias mungkin siki didilakan lah. Yaitu pertama Mang Lisan, kedua yaitu Alojama, ketua pemuda Bojongadung Kulon, ketiga yaitu mungkin Alo Julpi. Nah Julpi, nah ponakane Alojama yaitu telu Mang Lisan, Jama, Julpi. Terus sing Wetane pertama Mang Mani ya, Mang Sarmani alias Pacit. Nah terus yang kedua Mang Ipul, ketigana ikut durung kependak iku. Silahkan terserah Mang Jakar sing weruh ning dia wali Allah Wetan, siapa sing cocok atau siapa sing pas. Hah? Putra. Ya. Ya boleh. Nah, jadi sing Wetan yaiku Mang Mani, Mang Ipul yaiku Mang Putra telu. Nah, jadi sing Bojongadung Kulon, Lisan, terus Alojama lan Julpi. Nah, telu iki. Jadi 6 berikut ketua pitu. Nah, jadilah ikulah panitia tur religi atau keliling jarah Banten. Nah, iku manis kumaninganan premen bae bukan ana sing muncul ya di Angon, konon taleni, konon tarik, panitia mah. Jadi kita tujuannya hanya sebatas untuk syiar agama. Kenapa zaman siki akeh sing bidah-bidahaken ngharam-haramaken ziarah. Khususnya Wahabi sangat santer, sangat dahsyat mengharamkan ziarah. Sehingga mungkin ning media serang-serangan Wahabi ku sing ngebidah-bidahaken bahkan harus menghilangkan makam-makam Wali Songo. Itu misi Wahabi harus menghilangkan, menggusur makam-makam Wali Songo di Indonesia untuk supaya aja anak kekuatan Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Tapi mal bisa. Nah oleh karena itu kita hitung-hitung menganakan jarga hanya sebatas untuk melawan pemahaman-pemahaman sing menyesatkan masalah sejarah. Jadi di samping kita untuk mengenal sosok Maulana Hasanuddin itu siapa, untuk mengenalkan kepada umat, mengenalkan kepada masyarakat, Maulana Hasanuddin itu siapa sih, jasanya apa sih, pengorbanan apa sih, beliau itu apa seorang biasa atau luar biasa. Terus ning lian-liane kok kula insyaallah lamun kula milu ning sambil ning bis kula sambil berjalan menuju ning Banten, amun ana salon sambil menerangkan sejarah Maulana Hasanuddin, terus Maulana itu sosok seorang siapa, keturunan siapa, terus saya lamun berangkat sing Banten ning Gunung Santri, terus diterangkan
Gunung Satuku saparane, terus perjuangannya apa, jasanya apa, lan primen karomah-karomahe. Nah terusnya sing kono terus berangkat ning Asnawi, engko kula ceritakeun Asnawi ku primen, perjuanganannya karomahe primen, pada bae sebut mansur si keduan pada bae. Jadi insyaallah lamun kula milu, insyaallah sambil lingbis sambil menerangkan satu persatu seseorangnya dan karomah-karomahannya atau kehebatan-kehebatannya atau pengorbanan-pengorbanannya. Kayaknya lebih efektif untuk mengenalkan kepada umat supaya cinta ning para ulama, cinta ning wali-wali Allah. Nah, panitia niati sebagai jembatan untuk umat untuk mengenal atau untuk cinta ning para wali Allah, cinta ning keturunan-turunan Kanjeng Nabi. Insyaallah singarana jadi jembatan pasti menjadikan anak keberkahan atau kemuliaan ning mata Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi aja anak keinginan pengen untung. Nah, jadi aja pengen ini iki hanya niati kita untuk ibadah. Salah satunya itu untuk melawan pemahaman Wahabi sing mengharamkan jarak. Jadi sekali maning Maulana Habib Lutfi mengatakan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengetahui sejarah bangsa itu sendiri. Pada baik umat Islam yang besar itu adalah umat Islam yang kuat itu adalah umat Islam yang tahu sejarah pada agama Islam itu sendiri, alias kepada sosok-sosok orang-orang yang telah menegakkan atau berjuang di agama itulah. Nah, jadi selanjutnya anak usul ning sekalian supaya pada uning atau pada baru jarang menglisan andai kata anak lebih dana iki jarah, andai kata anak lebih 5% nggo majelis taklim iki iku ide menglisan pribadi. Nah iku mah kula boten ngenda alias orang ngejaluk lan andai kata memang ia pengen silahkan orang ditolak. Tapi lillahi taala orang ngejaluk orang ngarep-ngarep. Bukan jadi penitian wis ora usah ning majelis, ada kata anak sisa 100 atau 200, sisa panitia dipangan ada kata anaknya 100 nggo majelis. Iku bukan wis ora usah silahkan ada masalah. Bukan ya sepakat pengen nggo majelis disisikan butuh apa nggo majelis tempel silahkan. Tapi lillahi taala kula boten kepengen, boten ngarep, boten ngejaluk ning panitia. Silahkan iku mah. Bukan ya pengen silahkan, bukan ya ora masalah. Bukan wis nggo panitia kabeh mangga iki. Bukan ana lebih andai kata. Tapi moga niatnya aja pengen untung, tapi kita untuk mengenalkan umat kepada para wali-wali Allah, untuk mengenalkan atau menumbuhkan cinta kepada umat kepada para wali-wali Allah. Mudah-mudahan kita kabehan diikhlaskan dalam hal ibadah apapun. Mudah-mudahan seumur hidup kita bisa ibadah Allah dan bisa berjuang dengan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin ikut informasi silahkan ikut diiklanaken ketuaan segala macam ning media silahkan ditempel ning sebaran-sebaran. Mangga kula izin kula ngedoakaken bahkan senajan nganakaken Wali Songo silahkan keliling Madura silahkan atas nama Al Gembor mangga iku mah. Silakan kita bareng-bareng belajar dalam arti belajar untuk berjuang dengan agama Allah. Wis ari kayak ibadah kayak model Habib Lutfi, kayak model Abu Ci ora bisa. Kita mah sing penting kita sebisane. Bisane apa? Bisane alif, bisane salat, bisane rukun dan sing bisa tentang untuk berjuang budaya apa? Budaya ziarah. Iku melayune berjuang ning agama ning budaya Melayu. Ziarah itu adalah budaya, kebiasaan masyarakat untuk menegakkan agama dengan cara budaya. Itulah ziarah. Nah, jadi seterusnya kangge pengajian kitab mangga tafadhol.